saya ini anak saya, anak dari almarhum adik saya, Edi Suranda Karejan. Masalahnya dia sudah dipindahkan katanya dari kecamatan dari Tanjung Merawa ke Bakaran Batu tanpa sepengetahuan daripada anak saya ini sendiri. Itu dia. Tanpa sepengetahuan. Tanpa ada permohonan dari dia tidak tahu sudah dipindahkan. Izin Pak, anak Bapak ini sudah berumah tangga dulu? Belum, masih kuliah. Masih kuliah. Dipindahkan tanpa sebab? Nggak tahu Pak masalahnya. Tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan. Dan tahunya pun kita ketika saat mau mengurus KTP-nya, mungkin karena ada penerimaan CPNS atau apa begitu, kita coba mau mengurus KTP, ternyata tidak bisa diurus karena dalam proses perpindahan dan begitu Pak. Nah, proses selanjutnya bagaimana nih Pak? Inilah yang kami mohonkan kepada pengacara kami, kira-kira untuk kalau saya sendiri Direktur Divisi Wilayah, kita dari tim kuasa hukum atau panitia hukum GPS. Ya. Jadi kedatangan kita mendampingi klien kita ini berdasarkan yang diceritakan oleh Bapak tuannya tadi, bahwasanya telah terjadi perpindahan penduduk yang sudah termuat di database kependudukan Dukcapil Kabupaten Deli Serdang. Itu diketahui pada saat pertengahan bulan Februari, pada saat klien kami ini mau mengurus KTP. Sementara KTP klien kita ini sudah keluar, sudah diserahkan Dukcapil ke pihak Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Bagaimana Pak kronologis yang bisa keluar KTP sementara? Sudah diurus. Jadi KTP sekarang ini dapat kita duga dikuasai oleh orang tua tirinya, mama tiri klien kita ini. Ya. Jadi setelah kita mengetahui bahwasanya ada permohonan yang memang tidak sama sekali dimohonkan oleh klien kita suratin Dukcapil tanggal 17. Habis sudah terima surat? Sudah. Kita suratin tanggal 17, nyampe hari Seninnya kita jumpai langsung hari Selasa. Nah, kita jumpai sama Pak Sihaloho sebagai kepala dinas. Pada saat itu kami banyak bercerita sampai Pak Kepala Dinas menginstruksikan dan mencari untuk kepada operator. Namun pada saat itu berkas yang kita minta tidak dikasih ke kita, sehingga kita diberikan waktu untuk menunggu. Setelah kita menunggu berapa hari, Senin kemarin kita datang lagi ke sini. Kita jumpai Dukcapil, karena pada saat itu kita disarankan ke operator. Kita jumpai sama Ibu Emi sebagai pegawai di sini. Nah, pada saat itu kita tanya, kita ditunjukkan berkas. Berkasnya itu dapat saya tunjukkan kepada media. Ini pernyataan dari Bernadetta yang akan berpindah ke pendudukan. Lalu saya berdebat sama Ibu Emi, ini bukan berkas yang kami minta. Yang kami minta adalah berkas permohonan klien kami. Tapi ternyata di situ dapat juga saya tunjukkan lagi. Ternyata pada berkas Bernadetta ini ada menuliskan di sini. Nomor 3 dipindah terserah ketua 1 itu dia. Di sini di checklistnya nama klien kita. Setelah kita komunikasi pada Ibu Emi mengatakan berkas permohonan itu tidak di Dukcapil Kabupaten Deli Serdang ini dalam penguasaan atas nama Hotlat. Kami tanya, Hotlat itu siapa? Dibilangnya calon. Kami tidak tahu calon. Sehingga pada saat itu kami menunggu sekitar 2 jam berdiri. Ini Pak, berarti di Dukcapil Deli Serdang masih berserakan lagi calon? Mungkin, karena memang itu pernyataan dari Ibu Emi. Sampai dia mengatakan kepada kami, kalian tunggu dulu Pak, biar kami telepon dulu si hotline, biar datang ke sini membawa berkasnya. Kami tunggu 2 jam sampai berdiri di situ, karena tidak ada daripada ribut, kami cabut, makanya kami datang ke sini memberikan somasi peringatan secara tertulis kepada Bapak Kepala Dinas. Dan ini kita duga ada insiden pemalsuan dokumen ataupun tanda tangan. Makanya kita bersikeras mendapatkan berkas turunan berkas itu permohonan dia ini, karena bisa kalian tanya nanti, apakah dia pernah memberikan permohonan? Apakah dia pernah menguasakan? Tidak pernah. Ini yang kita takutkan di negara kita ini. Kita jangan lupa perkara Sambo. Perkara Sambo hampir saja bisa lenyap
Karena mafia-mafia pemainnya sudah dimusnahkan. Jangan sampai muncul lagi mafia baru yang seenaknya saja memindahkan penduduk bapak ibu segala di sini. Hati-hati, tanpa ada seizin dan pemberitahuan gitu. Jadi kita harus menegaskan biar jangan ada korban selanjutnya. Itu. Jadi berkas itu saat ini sama si Hotlas. Jadi kita mengatakan kalau kepala dinasnya eselon 2, berarti si Hotlas ini eselon 3. Kenapa? Kita minta berkas sama Pak Kadis, tidak ada. Itu. Kita minta berkas sama Pak Kadis, tidak ada. Gitu. Sama si Hotlan dia megang berkas. Apa wewenangnya? Apakah memang pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan wewenang kepada si Hotlan untuk memindahkan seenaknya penduduk Kabupaten Deli Serdang ini? Atau memang dia punya KTA di sini? Pak, dipindahkan kemana itu Pak? Dia dulu pada saat ini di Kecamatan Tanjung Merawa. Dia bilang konfliknya di sana aja bang, karena Di kantor bang, udah punya izin nggak? Kami juga punya hak di sini. Iya betul. Kami juga punya, kami warga Deli Serdang ini. Kami juga punya Kami di juga sini. mengganggu kami masyarakat. Kami tidak mengganggu. Ganggu dong saya. Tidak mengganggu. Saya di sini. warga di sini. Bos, Bos, punya izin. hoi, Sama media saya diwawancara. di sana lah Saya konflik. diwawancara di sini. Kantor, Pak. Mohon maaf juga kepada rekan-rekan wartawan karena memang baru kali ini juga kita diwawancarai oleh media, kita dilarang di depan kantor. Ya, kita dilarang di depan kantor. Yang mengaku-ngaku juga masyarakat Deli Serdang karena belum tahu dia dipindahkan dari Kabupaten Deli Serdang ini tanpa sepengetahuan dia. Nanti baru tahu gitu. Jadi sini hanya mengantarkan surat somasi. Ya, dapat saya tunjukkan bahwasanya somasi kita sudah diterima dan ini kita tembuskan. Ya, kita tembuskan nanti ini ke Polres Deli Serdang. Ya, kita tembuskan ke Polres Deli Serdang. Kita teruskan ini ke Polres Deli Serdang karena kita menduga banyaknya insiden pemalsuan data di sini. Ya. Jadi itu saja dulu keterangan dari kita mendampingi klien kita mensomasi ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang. Jadi kita juga berharaplah kepada Bapak yang memimpin Kabupaten Deli Serdang ya, agar dapat juga setidak-tidaknya sekali lah melihat dulu pekerjaan anggotanya ini Pak. Karena kasihan masyarakat yang kecil. Ya, jangan sampai nanti 2-3 kali ada korban. Bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Nah, jadi itu saja yang kami sampaikan. Kalau mau ada yang tanyakan kepada klien kita inilah korban yang dipindahkan ke pendudukannya. Mungkin ke Bapak sebagai lawyernya, apa kesimpulan dari somasi yang Bapak sampaikan hari ini kepada Dinas Kesimpulannya Pendudukan itu Catatan adalah Sipil? kita minta turunan berkas Pak. Permohonan itu, karena permohonan itu sudah tercantum di database mereka ini. Betul. Setelah permohonan Bapak itu tidak terpenuhi, langkah apa yang Bapak lakukan secara administratif dan serta secara hukum? Secara hukum kita, kalau ini permohonan berarti ada suratnya kan? Betul. Nah, kalau kita sudah mendapatkan surat, apabila ada tanda tangan klien kita yang dipalsukan, kita laporkan. 263 KUHP. Langkah berikutnya seperti Iya. itu. Mungkin dari si pemohon, sebagai warga, apa langkah-langkah yang akan Ibu lakukan serta harapannya? Sebenarnya saya keberatan karena sudah saya sampaikan bahwasannya Indonesia kan memiliki hak, setiap orang itu mempunyai hak bahwa tidak boleh memasukkan identitas diri, terutama permasalahan kependudukan. Saya rasa untuk Dukcapil ini perlu melihat Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 94. Di situ tertulis bahwasannya siapa saja yang memfasilitasi seseorang untuk memalsukan data, dia akan terkena pidana. Nah, saya harap bagaimana sebaiknya respon terbaik dari Dukcapil sendiri, tapi jika saya tidak mendapat respon terbaik, saya akan menempuh jalur hukum. Mungkin saat ini pernyataan saya itu bukan respon, tanggapan atas surat yang dikirimkan baik dari lawyer Anda, lawyer Ibu, serta harapan Ibu sebagai warga masyarakat Kabupaten Deli Serdang khususnya. Demikian kira-kira Bu. Inilah saya kira harapan kami Pak, Ya. agar kedepannya Dukcapil itu bekerja Ya. sesuai SOP. Oke.
jangan ada lagi yang istilahnya namanya Pemalsuan data. satu pemalsuan data itu calo-calo itu Pak. Kadang-kadang jujur aja, saya pernah mengurus berkas KTP anak saya, katanya nggak ada formulir 3 bulan atau 2 bulan baru selesai. Nah, tapi nanti ketika ada yang kenal atau bagaimana cepat selesai. Jadi dari sini ke depannya harapan saya tidak ada lagi terjadi yang dialami seperti anak adik saya ini yang segampang itu dia pindah kemana tanpa sepengetahuan dia. Satu, dalam pengurusan data itu bekerjalah sesuai SOP. Itulah dia Pak, jangan tidak sesuai SOP. Itu harapan kami Pak. Harapan masyarakat itu diminta di Dukcapil ini bekerja sesuai SOP. SOP begitu, iya Pak? Pak. Baik, terima kasih. Keterangan nama dan identitas pelapor Pak. Ini. Nama saya Esi Jelena Berkarigan. Saya berasal dari alamat aslinya Desa Dagang Kerawang, Kecamatan Tanjung Merawah. Bapak sebagai Saya abang dari bapaknya, almarhum bapaknya. nama Indra Harapan Tarigan. Bapak sebagai kuasa hukum? Kalau kita sebagai kuasa hukum, nama saya sendiri Torete de Gisefilaya. Ya, Gimana Pak? Torete de Gisefilaya. Nah, kita penasihat hukum, jadi kita sudah agak capek juga ke sini. Berulang kali ke sini daripada kita beribut-ribut memperjuangkan hak-hak orang yang terzolimi. Hanya kita kan menyurati sesuai administrasi kita, ya gitu. Jadi kita berharap supaya kan yang berkuasa di sini kan Bapak Kepala Dinas, kan bisa dia lihat anggotanya kerja sesuai SOP atau tidak. Nah, itu. Pak izin Pak, itu kan udah berapa lama itu apanya itu Pak? Jalan apanya ini Pak? Dengan apanya tadi? Nah, mengenai kalau ini apa? sendiri kita ketahui Nah, pertengahan bulan Februari 2023 pada saat klien kita mau mengurus KTP, pihak yang pegawainya mengatakan nggak bisa diurus karena ada proses perpindahan penduduk. Kagetlah klien kita. Kenapa? Saya tidak pernah mengajukan permohonan perpindahan penduduk. Kok bisa? Jadi ditunjukkanlah ke kita bahwasanya data dia sudah tercantum di database mereka. Nah, ini apa kita tunjukkan? Itu didapatkan dari mana? Dari pegawai ini. Bisa, itu rahasia. Yang jelas kami dapat Yang penting buktinya. kita Oke. dapat Ya, Pak, ya. buktinya. Kita datang ke Dukcapil ini dengan dasar. Ya, hak kita diambil. Ya, kita harus rebut dong. Hak kita kan gitu. Jadi itu saja yang perlu kami sampaikan. Semoga juga kawan-kawan media dapat mengkawal ini. Ya kan, kasihan masyarakat Kabupaten Deli Serdang ini. Gak apa-apa orang-orang ini kalau misalnya yang masih mau menyuarakan. Kalau misalnya di luar kemampuan ini bagaimana? Begitu. oke, terima kasih Pak ya. Ya.